Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di hari ini kami akan menyelesaikan tugas mata kuliah basis data yang diampu oleh Bapak Novidian Natasha, Eskom MMSI, di mana kami di sini dalam satu kelompok akan membahas tentang 4 buah chapter dari sebuah buku, yakni Dasar-Dasar Sistem Basis Data. Baiklah, saya mulai chapter 1, yaitu bagian database dan pengguna database. Apa itu database? Database didefinisikan sebagai kumpulan data terstruktur, terorganisir, dan terintegrasi yang mempresentasikan aspek dunia nyata. Anggap saja ini adalah mini world. Kemudian contoh sederhana dari database sendiri yaitu sebuah buku alamat, kemudian database pelanggan, dan database transaksi, di mana di dalam database-database tersebut terdapat kumpulan-kumpulan data yang variatif dan memiliki tipe yang berbeda-beda. Selanjutnya, di sini ada DBMS. Apa itu DBMS? Yakni perangkat lunak yang digunakan untuk mendefinisikan, membangun, memanipulasi, dan berbagai data di dalam database yang berperan sebagai manajemen data, keamanan data, dan efisiensinya. Apa yang terjadi dalam manajemen data? Yaitu mendefinisikan, membangun, memanipulasi berbagi data. Kemudian dari segi keamanan data, DBMS mencegah akses yang tidak sah dari pihak-pihak yang tidak diinginkan dan menjaga integritas data. Dari segi efisiensi, DBMS mempercepat akses data dan meningkatkan kinerja aplikasi. Selanjutnya, kita membahas pengguna database. Setelah kita tahu definisi dari database, kemudian kita beralih ke penggunanya. Siapa sih sebenarnya pengguna database? Kita, salah satunya. Di mana sebenarnya pengguna database sendiri dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah seorang administrator database, atau DBA, yakni seseorang yang mengontrol atau mengelola akses database. Kemudian, database designer, di mana seseorang yang membuat struktur data sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Lalu, yang terakhir adalah end user. End user harus dapat menggunakan database untuk menampilkan sebuah record melalui query-query tertentu. Beranjak dari chapter 1, kemudian kita tiba di chapter 2, membahas tentang konsep sistem database dan arsitektur. Model database dibagi menjadi 3 perspektif yang berbeda. Yang pertama, kita dapat melihatnya dari konseptual model. Representasi tertinggi dari entitas, atribut, dan hubungan terdapat pada konseptual model ini. Kemudian, representational model, yakni model implementasi seperti relational model. Kemudian, perspektif yang terakhir adalah physical model, yakni detail penyimpanan data pada media komputer, misal tersimpan di hard disk atau memori sejenisnya. Kemudian, di dalam konsep database, ada yang disebut dengan skema dan instance. Skema adalah desain atau struktur dari database yang menggambarkan bagaimana data akan diorganisir, termasuk jenis data dan hubungan antar datanya. Sementara instance adalah data nyata yang disimpan dalam database pada suatu waktu tertentu. Kemudian di sini kita diajak untuk mengenal arsitektur dari DBMS. Ada 3 skema, yaitu internal skema, conceptual skema, dan external skema. Internal skema, struktur fisik yang menyimpan data dalam perangkat keras atau media penyimpanan seperti hard disk. Sementara konseptual skema memberikan gambaran tingkat tinggi tentang database yang tidak mempedulikan bagaimana data itu disimpan secara fisik. Dan eksternal skema mewakili pandangan data yang berbeda untuk setiap kelompok penggunanya. Misalnya, seorang mahasiswa
mungkin hanya melihat data mengenai mata kuliah yang mereka ambil. Sementara seorang dosen dapat melihat secara keseluruhan data dari mahasiswa. Sementara dalam database, kita juga diajak untuk mengenal DDL dan DML. DDL, DDL digunakan untuk mendefinisikan struktur database secara keseluruhan, termasuk mendeskripsikan tabel, hubungan antar tabel, dan batasan yang berlaku. Fungsi utama DDL yaitu membuat objek baru dalam database, seperti tabel atau indeks, kemudian menghapus dan mendefinisikan batasan. Untuk DML atau Data Manipulation Language, digunakan untuk mengambil, menambahkan, memperbarui, dan menghapus data dalam database. Jenis operasi utama yang digunakan adalah retrieve, insert, update, dan delete. Baiklah, jadi kesimpulan dari chapter 1 dan 2 yaitu bahwa database memiliki keuntungan pertama berupa efisiensi dalam mengelola data, kemudian integrasi menjaga konsisten dan keakuratan datanya, dan yang terakhir adalah dari segi keamanan. Keuntungan dari segi keamanan ini mencegah akses tidak adanya izin sah dan melindungi data secara utuh dari pihak-pihak yang tidak diinginkan. Itulah penjelasan chapter 1 dan chapter 2. Kemudian di chapter 3 dan 4 kepada Bapak Muhammad Jimat Prihatin dipersilahkan. Terima kasih kepada Mas Ruli selaku moderator. Di sini saya akan menjelaskan sistem basis data chapter 3 dari buku Fundamental of Database System terkait desain database. Di sini ada spesifikasi kebutuhan, yaitu identifikasi data yang dibutuhkan oleh pengguna dan organisasi seperti data mahasiswa, mata kuliah, dosen, dan jadwal perkuliahan dalam sistem universitas. Berikutnya ada desain konseptual, membuat model yang menggambarkan entitas, atribut, dan hubungan antar data tanpa memikirkan penyimpanan fisik. Model ini menggunakan Entity Relationship atau ER model untuk menggambarkan hubungan antar entitas, seperti contoh di bawah. Lalu ada implementasi fisik, mengimplementasikan desain konseptual ke dalam sistem nyata dengan menentukan struktur file dan cara penyimpanan data pada perangkat penyimpanan serta pengaturan indeks untuk efisiensi pencarian dan pembaruan data. Nah, ini adalah contoh dari suatu ER model. Di sini ada entity type, entity set, atribut, dan case-nya. Nah, ini ada entitasnya, employee, terus ada departemen, ada project, ada dependent. Nah, sama berikutnya juga ada entitas departemen, project, employee, dependent. Nah, ini juga salah satu preliminary design of entity types for the company database. Oke, berikutnya data modeling using the entity relationship atau ER model. Konsep utama di sini ada entitas, ya tadi, nah itu yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada entitas itu seperti mahasiswa, departemen. Nah, entitas adalah objek atau konsep nyata. Entitas dapat berupa orang, tempat, benda, atau konsep abstrak. Contohnya dalam sistem perguruan tinggi, entitas bisa berupa mahasiswa, mata kuliah, dosen. Lalu ada atribut. Atribut adalah karakteristik yang mendeskripsikan entitas. Atribut memberikan informasi lebih detail. Contoh, entitas mahasiswa bisa memiliki atribut. Nah, ini atribut itu atau biasanya sebut field ya. Atribut itu ada seperti misalkan mahasiswa, entitasnya mahasiswa mempunyai atribut seperti nama, NIM, dan alamat. Lalu ada hubungan. Hubungan menggambarkan bagaimana entitas-entitas saling berkaitan. Hubungan antar entitas penting untuk menghubungkan data. Contoh, hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah bisa berupa mengambil. Yang berarti seorang mahasiswa bisa mengambil kuliah. Nah, misalkan contoh mahasiswa itu one to many, berarti untuk hubungannya. Artinya satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. Oke, ini contoh seperti IR-nya, sebagai kanan. Lalu kita next.
Chapter 4 ini sama, ini artinya tahap perkembangan dari IR model, yaitu the enhanced entity relationship IR model, konsep pengembangan dari IR. Definisi IR model adalah pengembangan dari entity relationship IR model yang memungkinkan perancangan database yang lebih kompleks dengan menambahkan fitur baru seperti generalisasi, spesialisasi, dan kategori union types. Union types-nya, terus ada IAR digunakan untuk mendesain sistem yang mencakup variasi yang lebih besar dalam data, memberikan representasi yang lebih fleksibel dari dunia nyata. Terus berikutnya ada komponen utama dalam IAR model, ini ada entitas, objek atau konsep yang dapat dibedakan seperti mahasiswa, pegawai, atau kursus. Lalu ada atribut, properti atau karakteristik yang menggambarkan entitas seperti nama, ID, atau alamat. Lalu ada relasi hubungan antar entitas seperti mengambil antar mahasiswa dan kursus. Keunggulan IAR, yang pertama fleksibilitas, dapat menangani hubungan yang lebih kompleks dan entitas yang memiliki varian. Lalu kompleksitas yang dikelola, membantu menangani resiko dengan banyak subtipe atau tipe entitas yang berbeda. Nah, ini contohnya untuk UML kelas diagram ya. Nah, ini ada entitasnya employee, departemen, terus ada dependent projects, occasion. Nah, itu sebagai entitas. Nah, entitas itu memiliki atribut. Atribut itu atau field biasanya ada name, tuh ada first name, minute, L name, last name, SSN. Nah, ini untuk simbol-simbolnya ya, simbol IR diagram. Nah, ini seperti ini nih. Ada entity, gambaran seperti itu, relationship, identifying relationship, atribut, key atribut, multi-value atribut, seperti itu untuk jenis-jenis simbolnya. Di sini ada salah satu contoh relationship tipenya, relationship set, roles, dan structural constraint. Nah, ini contohnya ada entitas employee. Ini ada indexing, membantu meningkatkan efisiensi pencarian data dalam database. Lalu aksesnya cepat ke data, indeks adalah struktur data yang memungkinkan akses cepat ke data tanpa melakukan pencarian langsung di file data. Contoh indeks berdasarkan NIM. Nah, contoh indeks berdasarkan NIM di tabel mahasiswa untuk pencarian yang lebih cepat. Biasanya indeks itu kebanyakan menggunakan atribut yang unik. Nah, jenis-jenis indeks nih ada tree based index seperti B-tree dan hash based index. Struktur file database, nah, di sini ada data terstruktur sama hubungan antar file. Jadi data terstruktur itu data dalam database tersimpan dalam file-file terstruktur. Setiap file menyimpan data terkait satu jenis entitas, misalnya data mahasiswa atau data mata kuliah. Struktur file database memungkinkan pengorganisasian data dengan rapi, sehingga mudah diakses dan diubah. Untuk hubungan antar file database saling terhubung melalui relasi. Relasi ini ditentukan dengan menggunakan kunci utama primary key dan kunci asing foreign key. Kunci utama adalah atribut yang secara unik mengidentifikasi setiap entitas dalam tabel, sedangkan kunci asing menghubungkan satu tabel dengan tabel lainnya. Oke, berikutnya ada penyimpanan dan buffering. Penyimpanan fisik, database biasanya disimpan di disk magnetik atau SSD. Terus penyimpanan ini mencakup data yang disimpan dalam file dan bagaimana data tersebut dikelola secara fisik dalam perangkat penyimpanan. Lalu ada buffering. Buffering adalah teknik untuk menyimpan sementara data yang sering diakses di dalam memori utama. DBMS menggunakan buffering untuk mengurangi waktu akses ke disk dan meningkatkan kecepatan operasi. Nah, lalu berikutnya ada query optimization. Jadi query optimization adalah proses yang digunakan oleh DMS untuk memilih jalur eksekusi query yang paling efisien. Tujuannya adalah untuk mengurangi waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memproses query. Nah, jadi untuk kesimpulan di chapter 3 dan 4, nah yaitu database mengelola data secara struktur dan efisien. DBMS memungkinkan banyak pengguna berbagi data dengan kontrol akses yang tepat, lalu desain database yang baik meminimalkan redundansi data dan meningkatkan integritas data. Lalu database memberikan akses data yang cepat dan fleksibel untuk aplikasi modern.
Oke, demikian untuk chapter 3 dan 4 sudah saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itulah tadi presentasi dari kami, di mana penjelasan ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.